Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurul Aulia dengan NIM 192511609. Saya mahasiswi dari Prodi S1 Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Di sini saya akan membuat video dengan tujuan memenuhi tugas akhir semester, yaitu mata kuliah farmakologi molekuler. Di sini saya akan membahas tentang mekanisme obat chlorpheniramine maleat atau biasa disebut dengan CTM, di mana obat ini obat yang bekerja pada reseptor histamin. Chlorpheniramine maleat atau CTM adalah salah satu obat yang termasuk dalam golongan antihistamin yang bekerja untuk meminimalisir reaksi inflamasi dan merupakan antihistamin yang paling banyak dipergunakan. Chlorpheniramine maleat ialah obat antihistamin H1 yang sering digunakan sebagai obat pilihan pertama untuk mencegah atau mengobati gejala reaksi alergi. AH1 juga bermanfaat untuk mengobati reaksi hipersensitivitas dan keadaan lain yang disertai pelepasan histamin endogen berlebih. Chlorpheniramine maleat adalah agen antihistamin yang membantu meredakan gejala alergi seperti alergi serbuk bunga, ruam pilek, mata berair, batuk, mata gatal, bersin, dan juga digunakan untuk mengatasi gatal karena cecar air. Chlorpheniramine maleat memblokir zat alami yang dikenal sebagai histamin yang dibuat oleh tubuh selama reaksi alergi dan juga memblokir asetilkolin serta membantu mengurangi beberapa cairan tubuh yang berperan untuk membantu meredakan gejala mata berair, pilek, dan sebagainya. Adapun mekanisme kerja chlorpheniramine maleat sebagai antagonis H1 adalah berkompetisi dengan aksi dari histamin endogenus untuk menduduki reseptor-reseptor normal H1 pada sel-sel efektor di traktus gastrointestinal, pembuluh darah, traktus respiratorius, dan beberapa otot polos lainnya. Efek antagonis terhadap histamin ini akan menyebabkan berkurangnya gejala bersin, mata gatal, dan berair, serta pilek pada pasien. Chlorpheniramine maleat memiliki efek antikolinergik dan sedatif ringan. Diperkirakan bahwa mekanisme antihistamin obat ini juga memiliki efek antiekmatik, anti-motion sickness, dan anti-vertigo. Berhubungan dengan kerja obat dalam memengaruhi antikolinergik pusat. Obat antagonis H1 klasik dapat menstimulasi dan mendepresi susunan saraf pusat. Chlorpheniramine yang digunakan secara topikal dapat meredakan pruritus. Seperti yang dilihat pada gambar berikut, di mana histamin dikeluarkan dari sel mast atau yang menghasilkan rangsangan alergen. Alergennya sendiri itu berupa spora, debu, sinar UV, cuaca, racun, deterjen, enzim proteolitik atau tripsin, zat warna, obat, dan makanan. Untuk reseptor histamin sendiri, di mana histamin adalah bagian dari sistem imun yang ternyata dapat memicu reaksi alergi. Senyawa ini dilepaskan tubuh untuk mengeluarkan benda asing yang disebut alergen. Apa sih peran histamin itu? Nah, peran histamin dalam sistem imun tubuh adalah timbulnya gejala alergi pada seseorang untuk mengusir benda asing yang bisa juga disebut sebagai alergen tersebut. Salah satu contoh pengeluaran benda asing dari tubuh yang dipicu oleh senyawa ini adalah bersin. Pada gambar ini bisa dilihat di sini adalah antigen atau di saat pelepasan histamin. Pada bagian pertama yaitu kontak awal dengan alergen, kemudian menuju ke sel plasma, di mana sel plasma itu akan melepaskan antibodi IgE, kemudian menuju ke sel mast. Di sel mast didapat adanya reseptor IgE, kemudian menuju lagi ke kontak berikutnya dengan alergen. Terdapat butiran dan yang ada pada bagian berwarna biru itu adalah alergennya, kemudian menuju ke histamin dan bahan kimia lainnya. Nah, histamin dilepaskan karena terdapat interaksi antara antibodi dengan antigen. Hal ini mengakibatkan degranulasi dari mast sel dan basofil. Pertama kali kena dilihat pada gambar di bawah nomor 1 sampai 3. Proses ini dimulai dari adanya alergen atau antigen yang ditangkap oleh makrofag, salah satu antigen presenting cell atau APC. Lalu timbul sinyal di MHC2 atau biasa disebut dengan major histocompatibility complex yang terdapat di permukaan APC yang dibawa ke limfosit T, terutama T helper. Limfosit akan mengenali dan memerintahkan sel B atau limfosit B untuk menghasilkan IgE. IgE ketemu mast sel dan akan menempel di sana. Lanjut kena lagi pada
Gambar bawah nomor 4 dan 5. Kalau terjadi kemasukan alergen lagi, bahasa kerennya itu biasa disebut dengan second exposure. Antigen tersebut tidak akan melewati jalur seperti tadi, tetapi langsung mengikat IgE yang sudah menempel di mast sel. Nah, karenanya terjadi pelepasan histamin. Adapun farmakokinetiknya, yaitu yang pertama absorpsi. Obat klorfeniramin ini diabsorpsi baik setelah konsumsi per oral. Bioavailabilitas obat sekitar 25-50%. Konsentrasi puncak tercapai dalam waktu 2 hingga 3 jam. Masa kerja obat sendiri adalah sekitar 4-6 jam. Kemudian metabolisme. Klorfeniramin terutama di metabolisme di hepar melalui enzim sitokrom P450 atau CYP450. Antihistamin H1 merupakan salah satu golongan obat yang menginduksi enzim mikrosomal hepatik dan dapat memfasilitasi metabolismenya sendiri. Berikut ada distribusi. Sekitar 72% klorfeniramin dalam plasma darah terikat protein. Dan yang terakhir eliminasi. Waktu paruh obat dalam plasma darah bervariasi sekitar 12-15 jam hingga mencapai 27 jam. Waktu paruh dapat berdurasi sekitar 3 kali lebih lama daripada efek terapeutiknya. Sebagian besar klorfeniramin dikeluarkan oleh tubuh melalui urin. Adapun efek samping dan bahaya klorfeniramin maleat. Nah, efek samping yang ditimbulkan setelah mengonsumsi klorfeniramin ini adalah berikut, seperti sakit kepala, kantuk, pusing, mual, selera makan berkurang, muntah, sembelit atau konstipasi, mulut dan hidung dan tenggorokan pun menjadi kering. Demikianlah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum